Ini memang mengingatkan gue ke jersey Liverpool saat pakai New Balance musim 2019-2020. Oke, I know. Kalau misalkan gue nge-review jersey lawas dari musim sebelumnya, atau mungkin 2 musim sebelumnya, atau bahkan gue pernah nge-review jersey 7 musim sebelumnya, jersey tahun 2013-2014, itu emang jumlah views dan antusiasnya itu nggak sebanyak saat gue nge-review jersey musim terbaru. Dan itu emang wajar banget, dan gue sangat memakluminya. Tapi untuk video kali ini, sebelum kalian memutuskan untuk skip atau nggak nonton video ini, ada baiknya kalian dengerin alasan gue dulu. Banyak alasan ya, kayak cowok kan emang alasan. Oke, nanti kalau misalkan kalian nggak teryakinkan dengan alasan gua, kalian boleh nge-skip gitu. Oke, deal ya. Oke, jadi yang pertama alasannya adalah biasanya kalau gua nge-review jersey lawas semusim, 2 musim, atau bahkan yang 7 musim sebelumnya, itu kita bisa ngeliat nih sejauh apa sih fashion dalam dunia jersey dan teknologi dalam dunia jersey itu berkembang gitu. Jadi kita bisa mengukur perkembangan ya industri jersey kita gitu. Yang kedua, biasanya ada detail-detail menarik yang sebenarnya itu sangat-sangat menarik dan tersembunyi, dan karena tersembunyi itu jadi orang nggak tahu dan nggak ada yang review. Dan di jersey yang bakal gue review kali ini itu ada jersey atau detailnya yang menarik banget yang bakal gue share ke kalian. Nah yang ketiga, ya siapa lagi yang bakal review jersey lawas Asia Tenggara kalau bukan JJFC TV, karena nggak ada lagi, ya nggak? Sampai saat ini udah teryakinkan belum? Kalau belum, sedikit lagi ya. Nanti kalau misalkan di bagian pas gue buka jersey ini kalian merasa tidak teryakinkan, oke lah skip. Tapi kalian harus nonton video gue yang lain, oke? Oke ya, jadi sebelum gue review kalian, sebelum gue kasih tahu dulu, gue perlihatkan jersey-nya seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel YouTube JJFC TV. Dan karena tadi gue udah melakukan opening, jadi langsung aja seperti biasa juga, sebelum kalian nonton jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JJFC TV dengan cara klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan berikan komentar terbaik kalian di bawah, dan share juga ke teman-teman kalian. Oke, kalau udah, ini dia jersey dari Terengganu FC musim 2020. Ya ini nggak terlalu lama sih, 2 musim sebelumnya, atau karena ini di awal tahun ya 1 musim lewat dikit lah gitu ya. Jadi ini dari aparel All Sport. Ini juga menarik karena aparel asli Malaysia dan yang menurut gua terbesar saat ini di Malaysia. Dan ini adalah jersey yang kedua, musim kedua All Sport mensupport Terengganu FC. Ini dia jerseynya. I know what you think about this jersey, tapi sebelum kita komentarin jersey ini, gue mau taruh di manekin dulu biar lebih jelas, oke? Ini dia jersey Terengganu FC 2020 setelah gue pakai di manekin. Gue maju dikit kali ya. Nggak, gue mundur dikit. Nah, ini. Jadi kalau misalkan dari penampilan ya, dari pola cuttingnya, pattern cuttingnya yang bertemu di bagian depan dada atau leher, terus nyambung ke lengan, ke pundak, ya kan, habis itu ke lengan. Terus motif pinstripe horizontal dari atas ke bawah, sama bentuk dari kerahnya, skema dari warnanya yang satu kecil, satu besar. Ini memang mengingatkan gue ke jersey Liverpool saat pakai New Balance musim 2019-2020. Back to topic, sebelum kita ngejudge jersey-nya, ngejudge apparelnya, ada baiknya kita menelisik dulu nih. Kira-kira kenapa sih mereka pakai template template seperti ini. Nah, tadi kan gue bilang template-nya. Jadi di musim 2020 All Sport ini, sepanjang research gue ya, kalau misalkan memang kurang tepat mau diperbaiki, tapi di musim ini adalah musim pertama All Sport menggunakan template untuk keseluruhan jersey klub yang disponsorinya. Jadi musim 2020 ini ada 3 klub selain Terengganu, ada Police Diraja Malaysia, PDRM, sama satu lagi Melaka United. Nah, jadi mereka semua pakai template yang sama kayak gini, cuma beda di grafisnya aja. Nah, kebetulan kalau Terengganu pakai grafisnya itu pinstripe horizontal gitu. Jadi kalau dari gua pribadi ya, menurut gua dengan pakai template seperti ini, pertama memudahkan proses produksi karena mereka tidak perlu build atau membangun jersey dari nol lagi. Mereka tinggal modifikasi aja template yang sudah ada. Dan menurut gue ini nggak apa-apa karena kalau sekilas juga sebenarnya nggak mirip-mirip banget gitu. Pertama ini deh dari kerahnya ya. Dari kerahnya itu
Kalau di Liverpool itu kan kerah O-nya itu kan ribnya itu dari belakang sampai ke belakang lagi kan, muter. Tapi ini enggak. Ini mereka pakai kain biasa untuk misahin ribnya gitu. Terus yang kedua dari ini lengan kanan kirinya. Kalau di NB itu kan ada signature logonya kan, yang motifnya itu kayak flash gitu, apa yang runcing-runcing gitu kan. Nah ini nggak ada gitu. Terus gue juga sebenarnya sempat konsultasi ke teman gue, kebetulan dia juga fans Liverpool dan kolektor jersey Liverpool juga. Dia bilang untuk bagian bawah jersey ini tuh beda gitu. Kalau di jersey NB Liverpool itu cuttingnya itu lurus gitu, baik PI maupun replika. Tapi kalau untuk jersey Terengganu ini, dia itu motif cuttingnya itu dia half moon, jadi setengah bulan gitu, baik depan maupun belakang. Jadinya di bagian samping membentuk ceruk segitiga. Nah kalau di NB cuma lurus aja, flat biasa. Kemudian teman gue juga bilang untuk bagian belakangnya juga pola cuttingnya beda gitu, nggak seperti ini. Jadi bisa gue bilang si All Sport ini mereka menggunakan teknik ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi nggak pure sama, tapi mereka juga ngelihat rancangannya, terus mereka modifikasi bagian yang bisa mereka modifikasi. Menurut gue wajar kalau misalkan ada ATM, karena ini tahun pertama Al pakai template dan mereka juga harus benchmarking ke apparel yang sudah mapan, dalam hal ini NB gitu. Jadi sampai sini gue harap teman-teman ngerti ya kenapa pakai template seperti ini. Dan untuk masalah produksi, dengan paket template yang sama juga memudahkan proses quality control gitu. Oke, untuk selebihnya di bagian logo ini, logonya pakai bahan karet ya, rubber, dan ini kombinasi warnanya menurut gue elegan sih. Jadi nggak cuman selalu hitam emas, tapi juga emas, hitam, dan putih. Ini elegan sih. Dan logo Terengganu ini adalah salah satu dari sedikit logo klub Malaysia Super League atau Liga Premier Malaysia juga yang nggak pakai motif atau bentuk perisai bulat. Jadi kalau misalkan kalian perhatiin, setelah diminta adanya rebranding, itu hampir semua klub Malaysia itu pasti logonya itu perisai atau bundar, kemudian ada perisai di dalamnya kayak motif Manchester City. Tapi ini enggak, ini menurut gue ikonik banget nih. Nah di sebelah kanannya ada apparelnya, merek apparelnya itu All Sport, tapi di sini pakai motif perisai bundar gitu. Menurut gue ini juga bahannya rubber ya. Jadi menurut gue dengan mereka pakai perisai dan keduanya pakai rubber, ini jadi seimbang menurut gue dari kanan kirinya gitu. Terus sponsornya ini juga rapih. Pertama ya seperti logo-logo sponsor di klub Malaysia dan Selangor yang pernah gue review, apalagi JDT, memang rapih sih sejauh ini, nggak tumpuk-menumpuk. Pertama kita lihat di bagian pundaknya ini ada Epic di sebelah kanan, kemudian satu di sebelah kiri. Nah untuk di lengannya itu ada ini SP Bumi di lengan sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri ada Manis FM. Terus di bagian depan ada satu Red One Back to Basics. Ini kalau nggak salah ya, kalau gua nggak salah ini kayak provider juga gitu, provider telepon. Nah untuk di belakangnya itu hanya ada dua di bagian bawah nameset ya gitu. Pertama Ladang Rakyat, kemudian ada Football Republic. Jadi Football Republic ini seperti Fisik Store di Indonesia atau Ari Football Store di Thailand dan Western di Singapura. Jadi mereka tuh jual jersey Liga Malaysia di satu tempat. Ini menurut gue menarik banget dan memudahkan buat fans yang ingin beli jersey klub kebanggaan mereka. Dan industri juga jalan gitu. Terus selebihnya di sebelah kanan bawah ini ada tag authenticity dari All Sport, Active Lifestyle Official Sponsor. Oh jadi kepanjangan dari AL tuh Active Lifestyle, ternyata gue baru tahu gitu. Jadi tulisannya Official Sponsor of TFC Giant Killer Team Attire 2022. Jadi ini adalah seragam resmi The Giant Killer musim 2020. Ini mengingatkan gue ke ini ya, julukannya ya, ke komik manga Giant Killing tuh kalau salah ya, East Tokyo United. Terus di sebelah kiri bawahnya itu ada Smart Dry. Ini adalah teknologi dari kainnya. Nah untuk kainnya ini gue nggak tahu nih pakai kain yang sama dengan Liverpool atau beda, karena gue nggak punya jersey Liverpool pada musim tersebut gitu. Selebihnya ini yang detail yang tadinya mau gue share kan, yang gue sudah janjikan share di awal. Kalau kita lihat di bagian hitamnya itu nggak cuma hitam polos, tapi ada motif batiknya. Jadi sebenarnya gue tuh ngelihat reviewer Malaysia, gue lupa siapa, nge-review jersey Terengganu. Terus pas dia liatin ke
bagian hitam ini ternyata ada batiknya gitu. Nah ini gue nggak tahu nama batiknya apa. Mungkin kalau ada teman-teman Malaysia yang komen, pengen tahu bisa komen di bawah. Dan menurut gue menarik loh. Karena apa? Karena detail tuh tersembunyi. Jadi kalau misalkan kita cuma lihat dari jauh itu kayak oh hitam putih gitu. Tapi kalau kita beli kayak wah ada batiknya gitu kan. Ya menurut gue ini keren banget sih gitu, dan ini yang gue suka dari sebuah jersey ketika gue menemukan detail-detail tersembunyi. Nah untuk batiknya ini dia pakai motif sublim di kain putih, dan ya menurut gue nggak apa-apa sih. Tapi menariknya sponsor ini nggak tembus gitu, jadi mungkin polyflexnya bagus ya. Semuanya pakai polyflex sih, tapi emang tipis polyflexnya. Satu lagi di bagian atas kerah belakang ini ada angka 1986, yaitu angka kelahiran dari Terengganu FA gitu. Nah itu dia review jersey Terengganu FC dari JJFC TV. Kalau gue lihat sih ya, ini tuh jersinya lebih kayak jersey rugby gitu, karena kalau gue pakai nih ya, jadi kesannya itu si pundak gue ini sama dada gue ini lebih bidang dan lebih luas. Kalau gue lihat di poster promosinya itu si Litak, salah satu pemain asingnya itu katanya lebih keker gitu. Dan ngomongin pemain, tadi kan belakangnya masih kosong ya. Ini karena gue masih bingung nih, kira-kira pemain yang mana nih yang namanya bisa gue pasang jadi nameset. Nah karena gue nggak tahu, kurang begitu menguasai pemain Terengganu. Buat teman-teman Malaysia yang punya saran atau ide, silahkan berikan komentarnya di bawah, nanti bisa gue pertimbangkan gitu. Dan untuk video review kali ini kayaknya nggak ada penilaian ya, karena ya jersey-nya juga udah selesai temukan ya, mungkin udah sold out juga, udah 1,5 musim sebelumnya. Jadi setidaknya untuk mengetahui, untuk update fashion dan teknologi kain jersey, setidaknya masih bisa masuk lah video ini gitu. Dan gue juga harus terima kasih ke teman gue di Singapura, orang Singapura, Bang Syaifuddin, yang sudah membantu gue untuk mendapatkan jersey ini. Kalian bisa langsung aja main ke akun Instagramnya @jersey_sg football jersey SG match sure. Nanti gue taruh di sini. Ini udah kolektor kelas Asia Tenggara nih, kolektor jersey match sure Asia Tenggara, itu udah keren banget. Dan terima kasih juga salah satu viewer gue di sini yang sudah memberikan saran untuk review jersey Terengganu FC, sudah saya review ya gitu. Semoga berkenan dengan review saya, review gua. Dan itu dia, we are in the end of our video. Sebelum gua tutup, jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JJFC TV dengan cara klik tombol subscribe-nya yang di bawah nih. Terus berikan like untuk video ini, share ke teman-teman kalian biar semakin banyak yang tahu tentang channel YouTube JJFC TV. Dan yang paling terakhir, yang paling gue suka, berikan komentar terbaik kalian di bawah, nanti kita diskusi di sana bareng-bareng. Oke? Kalau sudah, I'll see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.